Nah, sekarang kita akan bahas materi tentang tumbukan atau momentum ya. Nah, tumbukan ini ada 3 macam. Yang pertama namanya tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna ini, jadi setelah dia sama-sama bergerak ke kiri dan ke kanan ya, maka nanti kejadiannya nanti dia akan seperti ini. Nah, ya. Jadi ini M1, M2 ya. Kecepatan V1, ini kecepatan V2 aksen ya. Nah, maka setelah kejadian, maka ini menjadi M1, M2, ini V1 aksen min ya. Ini V2 aksen. Nah, jadi ini lenting sempurna ini. Rumusnya yang berlaku adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Ini rumus yang berlaku pada lenting sempurna. Ya. Dan adapun nilai restitusinya itu adalah kita bikin V1 aksen dikurang V2 aksen per V2 dikurang V1, dan nilainya selalu 1. Nah, kalau lenting sempurna nilainya selalu 1. Oke. Sekarang ada juga namanya lenting sebagian. Nah ya, kalau lenting sempurna ini otomatis nilai elastisitasnya tinggi ya, berarti lebih elastis, bendanya lebih elastis. Oke. Kemudian kalau lenting sebagian, untuk lenting sebagian kalau rumusnya sama dengan yang ini ya, lenting sebagian sama rumusnya dengan yang ini, cuman nilai E nya nanti kita masih gunakan rumus yang ini, tapi nilai E nya itu lebih besar dari 0, tapi dia lebih kecil dari 1. Oke. Nah, nilai E nya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Dan rumus untuk mencari E nya tetap sama ya, V1 aksen dikurang V2 aksen per V2 dikurang V1. Dan rumusnya kita gunakan ini. Peristiwa yang terjadi juga sama seperti ini, hampir sama seperti ini ya. Cuman dia kurang elastis, bendanya kurang elastis. Oke. Seperti itu. Kemudian yang ketiga namanya adalah tidak lenting sama sekali. Tidak lenting, tidak melenting dia. Nah, tidak lenting itu seperti ini. Misalnya ini ada bola ya. Ini bola bergerak sini. Ini dia diam saja ya. Ini bergerak dengan gaya kecepatan V, ini massa M, ini V sama dengan 0 misalnya ya. Nah, kemudian setelah tabrakan maka nanti dia akan nempel dan akhirnya bergerak bersamaan ke sana. Nah, bersamaan ya. Jadi M1 ditambah M2. Jadi M-nya menjadi M1 ditambah M2. Jadi ada gabungan. Maka rumusnya menjadi seperti ini. M1 dikali V1 ya ditambah M2 dikali V2 ya sama dengan M1 ditambah M2. Karena dia gak barengan ya, maka kecepatannya sama nih. Ini kita sebut dengan V aksen. Nah, maka rumus yang berlaku adalah ini. Jadi kalau ditanya V aksennya, tentu kita bisa kali silang M1 V1 ditambah M2 V2 per M1 ditambah M2. Nah, ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk contoh soal ya. Oke, sekarang contoh soal. Ini ada benda A, ini ada benda B ya. Nah, kita bikin dulu angka-angkanya. Benda A itu masanya saya bikin 1 kg ya. Jadi masanya 1 kg. Kalau benda B ini saya bikin masanya, ini MA, ini MB. MB itu saya bikin 3 kg ya. Dan dia bergerak berlawanan arah nih, berlawanan arah. Berarti ada yang ke kiri, ada yang ke kanan ya. Nah, berlawanan arah nih. Dan kelajuan masing-masing, yang ini kecepatannya 10 meter per sekon ya. Kalau ini kecepatannya kita bikin 4 meter per sekon saja. Ingat kalau dia ke kiri kita bikin min ya. Nah, sekarang
jika terjadi tumbukan lenting sempurna, berarti lenting sempurna ya. Ciri-cirinya adalah nilai E nya sama dengan 1 ya. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah kecepatan setelah tabrakan. Jadi kecepatan V1 aksen itu berapa dan kecepatan V2 aksen itu berapa. Oke. Nah, karena ini adalah lenting sempurna, kita sudah tahu rumusnya M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen ya. Ini rumusnya nih. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. M1 kan sama dengan 1, V1 sama dengan 10 ditambah M2 3 ya, min 4 sama dengan 1 dikali V1 aksen ya, kita belum tahu, nah lagi dicari. M2 nya adalah 3 dikali V2 aksen. Oke, maka menjadi 10 ditambah 3 kali min 4 min 12 ya, V1 aksen ditambah 3 V2 aksen. Oke, sekarang 10 dikurang, ini plus ketemu min ya, min, jadi berarti 10 dikurang 12 berarti min 2 sama dengan V1 aksen ditambah 3 V2 aksen. Nah, ini kita simpan dulu. Oke. Nah, sekarang karena kita udah tahu nilai E nya sama dengan 1, adapun E itu rumusnya adalah V1 aksen dikurang V2 aksen per V2 dikurang V1, dan karena nilai E nya sama dengan 1 udah diketahui, kita bikin di sini 1. V1 aksennya tetap di sini ya. V2 dan V1 nya, V2 udah diketahui, ini dia. Ini saya bikin ya, min 4 ya, min 4 kemudian dikurang 10 ya. Nah, sekarang min 4 dikurang 10 berarti min 14 ya. Sini V1 aksen dikurang V2 aksen sama dengan min 14 ya. Saya pindah ruas ke sana menjadi min 14 sama dengan V1 aksen dikurang V2 aksen. Oke. Nah, sekarang karena ini ada persamaan yang ini ya. Nih. Nah, sekarang kita masukkan ini ke sini. Dengan cara kita tinggalkan V1 aksen itu sendirian. Jadi ini kita pindah menjadi ini pindah ruas jadi positif ya, maka V2 aksen ini tetap min 14. Nah, ini kita masukkan ke sini. Caranya seperti ini. Min 2 ini ya. Saya pindah ke sini. Min 2 dikurang V1 aksen kan ini nih. Oke. Kita masukkan ke sini menjadi V2 aksen dikurang 14 ya, yang ini dia. Lalu kita tambahkan dengan 3 V2 aksen. Apa tujuannya untuk masuk ke sini? Agar ini V2 aksen kita bisa langsung operasikan. Maka menjadi min 2 sama dengan V2 aksen ditambah 3 V2 aksen, maka menjadi 4 V2 aksen dikurang 14 ya. Sekarang kita pindahkan ke atas. Kita pindah ruas ya, yang ini. Jadi kita pindah ke sini biar yang V2 aksen sendirian ya, maka menjadi min 2 ditambah 14 sama dengan 4 V2 aksen. Min 2 tambah 14 berarti 12 sama dengan 4 V2 aksen. Maka V2 aksen sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3 meter per sekon. Oh, berarti ini sudah dapat ya. Sekarang V1 aksennya kita gunakan rumus yang ini. V1 aksen itu kan sama dengan V2 aksen dikurang 14. V2 aksen kita udah dapat 3. Ini min 14. Maka 3 dikurang 14 sama dengan min 11 meter per sekon. Aksen ya. Nah, begini caranya. Sekarang kita masuk contoh soal yang lenting sebagian. Untuk lenting sebagian ini saya tinggal ganti saja ya. E nya kan tadi 1, itu kan sempurna ya, lenting sempurna. Kalau lenting sebagian maka E nya kan di atas 0, di bawah 1 ya. Maka saya bikin contohnya E nya sama dengan 0,5 nih. Kalau E 0,5 kita ganti yang ini. Saya bikin angka tetapnya, angka yang ini, gambar yang ini.
cuma saya ganti E nya saja, maka kita ganti di sini 0,5, maka prosesnya menjadi seperti ini 0,5 ya. Nah, min 14 dikali 0,5 menjadi 14 dibagi 2, 7 ya. Nah, 7. Kemudian ini jadi 7 ya. Nah, oke. Kemudian yang ini V1 aksen kita ganti jadi 7. Kemudian ini ya jadi 7 juga. Nah, ini kita pindah ruas jadi 7. Kemudian 12 min 2 tambah 7 berarti min 2 tambah 7 5 berarti ya. 5. Kemudian 5 bagi 4. 5 bagi 4 itu 1,25 ya. 5 bagi 4, 1 kali 4 1, 10,2, 2 kali 4 8, 10, 2 turun 2, 1, ya oke, berarti 1,25 meter sekon, 1,25 meter sekon. Oke. Kemudian kita masuk yang ini tadi, V1 aksen rumusnya V2 dikurang 7. Nah, oke. Kemudian V2 aksen kita udah dapat 1,25 dikurang 7. Oke. 1,25 dikurang 7 berarti 5 min 5,25 meter per sekon. Nah ya, jadi antara lenting sempurna dengan lenting sebagian itu hampir-hampir mirip, cuman yang membedakan adalah E nya. Nah sekarang yang terakhir kalau dia tidak lenting sama sekali. Nah ini contoh soal yang dia tidak lenting sama sekali. Jadi ada peluru, ini digantung ya, digantung. Ini ada peluru, kita bikin ini benda satu. Nah kemudian benda satu ini masanya kita bikin 0,09, kita bikin terlalu kecil ya, 0,9 aja dah, 0,9 kg. Oke, 0,9 kg. Kemudian ini ada massa, ada benda, kita bikin di sini 0, atau 1 kilo aja, atau 0,1. Oke, 0,1 ya, karena kalau 1 kg dia nggak nyampe ke sini ya, karena keberatan. Jadi ini harus lebih ringan biar kita pelurunya bisa naik ke atas. 0,1 kg. Nah, jadi 0,1 kg. Oke, ini saya bikin M2. Nah, setelah ditabrak, setelah mengalami tabrakan, mengalami momentum, dia naik ke atas. Nah, dengan kecepatan V ini. Ya. Sekarang pertanyaannya, berapakah kecepatan peluru ini? Kecepatan peluru ini berapa? Oke. Nah, karena dia tidak lenting sama sekali, kita gunakan rumus yang ini. M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 V aksen. Ya, karena dia tidak lenting sama sekali. Nah, maka M1 nya kan ini nih 0,9 ya, 0,9. V1 nya kita lagi cari nih, VP nya ya, ditambah M2 nya kan 0,1. V2 nya dia lagi ngapain nih, lagi diam ya, berarti 0 ya. M1 ditambah M2, M1 nya 0,9 ditambah 0,1 dikali V aksen. Nah sekarang kita lihat nih, kalau kalian udah belajar tentang energi mekanik, ketika kecepatannya, ketika benda bergerak dari sini ke sini ya, maka bisa kita hitung kecepatannya menjadi akar 2GH ya. Nah jadi akar 2GH, maka inilah V aksen, akar 2GH ya. Kita bisa kali 2, G nya kita pakai 10 saja biar lebih mudah menghitungnya.
kali 10 kali H nya berapa? H nya 20 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,2 meter ya, 0,2, maka menjadi akar 4. Akar 4 sama dengan 2 meter per sekon. Maka kita masukkan ke sana menjadi 2. Oke, sekarang 0,9 dikali V1, 0,9 V1, 0,1 tambah 0 sama dengan 0, tidak usah kita bikin lagi. 0,9 tambah 1 sama dengan 1 dikali 2. Oke, sekarang V1 sama dengan 1 kali 2 bagi 0,9. Karena berkoma kita sama-sama kali 10, maka menjadi 20 per 9. 20 dibagi 9 itu kita cari dulu, 2, 18, 20, 2,2222 ya, 2,22 ya. Nah ya, jadi kecepatannya adalah 2,22 meter per sekon. Nah, oke ya, jadi ini dulu materi tentang momentum contoh soalnya. Silahkan lihat lagi video-video yang lainnya. Terima kasih.